Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan hadir. Dan mohon izin Bapak perkenalkan nama saya Galak Raga Sitandang. Saya itu salah satu mahasiswa Kalimantan Timur yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang Oh kebetulan iya, mantap. Kebetulan sekarang di program studi ilmu pemerintahan sudah di semester 3. Jadi sebelum saya lanjut untuk ke inti pembahasannya, saya di sini izin membacakan sedikit riwayat dari Bapak Sutomo Jabir. Nama Insinyur Sutomo Jabir, STMT. Tempat tanggal lahir di Samarinda, 22 Agustus 1981. Yang sekarang menjabat di DPRD Kalimantan Timur sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kaltim, anggota Komisi 3 DPRD Kaltim, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim. Mungkin saya langsung lanjut aja untuk bertanya kepada Bapak. Jadi pertanyaannya itu perbedaan signifikan dari susunan organisasi pemerintahan di pusat dan daerah. Mungkin bisa dijawab, Bapak. Ya, kalau dalam sistem pemerintahan kita ini kan diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi jelas di sana kan ada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu kan presiden menurut undang-undang, pemerintah pusat itu kan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan dibantu oleh wakil presiden menurut undang-undang. Sementara kalau pemerintahan daerah yaitu ada pemerintah dalam hal ini gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah. Jadi DPRD dengan gubernur merupakan unsur pemerintahan penyelenggara daerah di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten juga begitu. Bupati dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah. Kalau kita lihat bahwa di pusat itu kan menganut trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, tentu kalau di tingkat daerah ini berbeda. Karena posisi DPRD sebenarnya kalau yang saya lihat, saya amati, bukan pada posisi legislatif yang sesungguhnya, bukan pada posisi legislatif yang sesungguhnya, bukan pada wewenang untuk membuat undang-undang di tingkat daerah, karena dia sama antara DPRD dengan eh, gubernur itu, sehingga pada saat pembuatan undang-undang bukan dalam hal ini peraturan daerah, kalau di daerah kan bukan undang-undang tapi peraturan daerah. Pembuatan itu bukan DPR secara mandiri tetapi bersama dengan gubernur. Karena kenapa? Antara DPR dan gubernur ini sama-sama unsur pemerintahan dalam pengelolaan daerah. Sehingga tentu berbeda dengan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat, DPRD betul-betul legislator dia, membuat undang-undang. Nah, ada juga kalau di pemerintah pusat kan saya bilang tadi trias politika, DPR eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau di di tingkat daerah kan yudikatifnya tidak ada karena dia mutlak kewenangan pemerintah pusat. Yang ada di sana hanya lembaga vertikal. Pengadilan tinggi itu bukan di daerah, artinya di daerah tempatnya, tetapi dia komandonya dari pusat. Kemudian kalau kita lihat lagi dari jajaran pemerintah pusat yang dibantu oleh wakil presiden itu kan membentuk kabinet. Kabinetnya itu kan ada menteri-menterinya kan, yang kita kenal dengan sekarang ini menteri-menteri itu diisi oleh jajaran
politis. Jadi kementerian itu adalah jabatan politis. Artinya bisa diisi oleh mana saja, yang penting dikehendaki dan diinginkan oleh presiden. Sehingga ada politisi, misalnya ketua parpol, kemudian ada akademisi, ada praktisi, macam-macam yang mengisi jajaran eh, jajaran di tingkat menteri, pembantu-pembantu presiden. Kalau di tingkat daerah, gubernur, wakil gubernur itu dibantu oleh SKPD, kepala SKPD atau kepala OPD. Dia setingkat kepala-kepala dinas yang notabene merupakan PNS atau ASN yang mempunyai golongan eselon 2. Nah, itu mungkin bagian dari perbedaan. Kemudian tentu memang keberadaan pemerintah daerah ini kan sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ada yang merupakan wewenang yang harus dikelola pemerintah daerah, dan ada yang memang mutlak harus dikelola pemerintah pusat. Pemerintah pusat seperti pertahanan, keamanan, makanya TNI, Polri kan pemerintah pusat. Di daerah tidak ada wewenangnya untuk mengatur itu. Pertahanan, keamanan, justisi, dan yang lain-lain itu di pusat. Kalau di daerah paling tugas pembantuan, kemudian pelayanan dasar, pelayanan wajib pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, sosial, kemudian wajib pelayanan pilihan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Iya. Ada lagi yang belum jelas? Oh, iya, penjelasannya udah sangat luar biasa ya, udah sudah sangat luas sekali ya. Jadi mungkin ya terakhir mungkin ada satu pertanyaan lagi sih. Bukan pertanyaan, lebih ke pesan-pesan ini kan. Bapak sebagai Ya, DPRD Kalimantan Timur, yang dimana sebagai wakil rakyat kami juga, masyarakat Kalimantan Timur, ya mungkin lebih mengkerucut kepada mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di luar Kalimantan Timur, ya mungkin pesan-pesan dari Bapak untuk kami yang sedang berkuliah atau menjalani studi di luar Kalimantan Timur, mungkin ada sedikit pesan-pesan mungkin. ya. Kita Kalimantan Timur ini kan boleh dikata daerah yang sedang berkembang. Dan bila kita bandingkan dengan kemajuan di daerah-daerah lain, misalnya Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, kita mungkin masih berada di di bawah mereka lah dari segi infrastruktur maupun pengelolaan kita dari sumber daya manusia. Tolak ukurnya apa? Mayoritas posisi-posisi strategis masih banyak ditempati oleh mereka-mereka yang ada dari sana. Yang kedua, pembangunan infrastruktur kita masih boleh dikata ketinggalan lah. Coba kita sampaikan kan dari Kobun ya, Iya, masnya dari Kobun. Coba kita lihat jalan dari Samarinda ke Kobun itu kan belum pernah mulus, belum pernah bagus, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi adik-adik yang lagi menempuh ilmu di luar, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan sehingga betul-betul sumber daya manusia nanti yang kita banyak yang berpikir, banyak sumber daya manusia yang bisa kita berdayakan untuk membangun daerah kita. Kalau sumber daya alam sudah luar biasa sumber daya alam kita, bahkan memberi efek atas perputaran ekonomi nasional yang luar biasa banyaknya, sehingga yang perlu kita tekankan ke depan ada pembangunan sumber daya manusia, dan itu merupakan salah satu visi, bahkan visi utama dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Supaya apa? Ya, supaya betul-betul potensi yang kita miliki di Kalimantan Timur bisa dikelola, dan lebih baik lagi kalau yang mengelola itu adalah putra daerah itu sendiri. oke. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, dan pesan-pesan ya saya nanti akan coba sampaikan kepada teman-teman saya juga yang kebetulan berangkat bersama gitu dari Kalimantan Timur ke Malang seperti itu. Ya, Ya, mungkin apa ya, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mungkin itu aja yang saya wawancarai. Mungkin ya
saya ucapkan terima kasih juga Bapak di tengah kesibukannya yang sekarang sedang berada di Jakarta masih menyempatkan waktunya untuk apa melayani saya gitu untuk melakukan tugas ujian tengah semester ini. Mungkin ya saya apa ya, saya jelaskan di sini sedikit ada juga output Ah, kegiatan wawancara ini ya. Yang pertama, selain sebagai pemenuh kewajiban dalam melaksanakan ujian tengah semester ketiga saya ini di mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, yakni juga untuk memberikan pengetahuan secara mendasar gitu kepada kami yang sedang berkuliah di program studi pemerintahan, khususnya apa hmm, mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan itu tentang perbedaan struktur organisasi eh, pemerintahan di pusat dan daerah. Kemudian adalah sebagai mobilitas komunikasi antara wakil rakyat daerah dengan rakyatnya yang di sini sebagai saya pribadi yang sedang melakukan studi di luar dari Pulau Kalimantan itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya katakan, Bapak. Kurang lebihnya saya oke. ucapkan mohon maaf dan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.